si Acorn ini produk investasi yang sudah sangat berkembang gitu kan, bahkan dijadikan banyak percontohan gitu ya, sebagai percontohan di dunia gitu. Nah, waktu kita lagi browsing websitenya mereka, kita menemukan sebuah fitur yaitu invest your spare change gitu ya. Jadi kalau kita belanja, misalnya kalau di Australia pakai dolar gitu, kalau kita belanja $2 gitu ya, intinya itu kalau kita belanja $2, terus ada kembalian 50 sen, ini 50 sennya ini mendingan diinvestasiin aja gitu. Terus, oke, masuklah ke tahap pengembangan produk development-nya, ke pengembangan produk ya, atau development. Pada saat PM itu akan membuat produk requirement dokumen ya. Jadi di situ dijelaskan sih, ini di dokumentasi tersebut dijelaskan, goal objektifnya apa, targetnya, datanya saat ini seperti apa, targetnya seperti apa, story yang mau dibikin, story-nya apa aja yang mau dibikin, hasil akhirnya kayak gimana, desainnya kayak gimana, user flow-nya kayak gimana gitu kan. Kalau ada dokumentasi terkait teknikal dimasukin juga ke situ gitu kan. Oke. Nah, terus PRD ini kemudian didiskusiin ke engineer sama QA gitu kan, untuk mendapatkan masukan teknis gitu. Terus setelah dapat masukan teknis ya engineer-nya akan menentukan effort-nya untuk development-nya itu seperti apa supaya time frame-nya bisa dibuat gitu ya. Yang tadi saya terangin di pertanyaan Mas Sigit gitu ya. Terus tim QA akan membuat test case ya, test cases gitu ya. Jadi bikin test case berbagai macam, ada yang happy flow, ada yang sad flow gitu kan. Supaya si usernya ini supaya si produknya ini low bug lah ya. Jadi supaya bugs-nya nggak terlalu banyak gitu. Terus ya kita masuk ke pengembangan produk gitu kan. Saat tim engineering-nya bikin produknya, development gitu kan, apa sih yang dilakukan oleh product manager gitu kan? Ya satu, dia harus menyingkirkan hambatan yang mungkin timbul gitu ya. Misalnya tiba-tiba requirement-nya dari stakeholder, wah nggak mau cuma 1.000 maksimumnya cuma 9.999, pengen jadi 100.000 gitu kan. Pokoknya minimumnya dibelinya 100.000. Nah itu hambatan itu adalah gimana caranya kita bisa membuat ya udah itu nanti aja deh gitu kan, kita launch dulu gitu kan, kita negosiasi sama stakeholder atau sama tim lain gitu ya. Jadi gimana caranya menyingkirkan hambatan yang mungkin timbul pada saat proses development sehingga proses development-nya tidak molor gitu ya. Keduanya adalah membuat release plan gitu. Release planning-nya itu mau kayak gimana pada saat kita planning itu kita promosinya mau kayak gimana gitu kan. Diskusi sama tim bisnis gitu ya. Marketing plan-nya kayak gimana, terus promosi yang dilakukan mau seperti apa gitu kan. Terus yaitu membuat release plan, terus informasi ke usernya disampaikan dengan cara seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengkomunikasikan fitur ini ke customer service. Kita harus nge-brief customer service-nya, kita brief fitur ini. Jadi kalau user nanya customer service-nya bisa jawab gitu kan. Nah, setelah produknya selesai di-develop, ya kita harus ikutan juga untuk ngetes produk finalnya gitu kan, sesuai dengan ekspektasi kita atau enggak gitu ya. Nah itu terus ya pengembangan produknya selesai, kemudian launch gitu ya. Nah pada saat launch gitu kan, biasanya dia launch-nya itu supaya untuk meminimalisir resiko gitu ya, kita itu nge-launch-nya itu ke 10% pengguna gitu ya. Terus tingkatkan secara gradual. Jadi kita launch ke 10% pengguna dulu, user dulu, kita lihat tracking-nya, kita lihat feedback-nya gitu kan. Kalau udah oke semua, naikin ke 20%, ke 50%, langsung 100%. Terus jangan lupa untuk menambahkan pada saat development itu trackernya apa aja nih, kita masukin tracker ya, apa aja mau kita track dari customer gitu ya.
Jadi datanya pada saat customer pakai udah masuk nih datanya gitu kan, monitor semua datanya gitu kan. Terus juga capture opini sama feedback dari pengguna. Nah, setelah 3 bulan launch gitu ya, ternyata kan sebelumnya itu transaksinya di 10.000 gitu ya. Dengan average order value-nya itu 100.000 gitu ya. Terus dengan sales-nya atau GMV-nya itu 1 miliar. Setelah ada fitur ini gitu, kita dapat tambahan transaksi itu 50.000 gitu. Jadi sekitar 25% dari potensial transaksi yang tadi 200.000 itu tercapai gitu ya. Convert nih gitu ya. Dengan average order value-nya itu cuma 5.000 perak gitu. Ya kan karena transaksinya cuma dari 1.000 perak, kan penyebutannya dari 1.000 perak sampai 9.999 gitu kan. Terus kita dapat GMV-nya itu tambahan 240 juta per bulan. Gitu. Jadinya totalnya adalah sekarang transaksi kita itu ada 60.000 transaksi per bulan. Tapi average jadi growth-nya ada sekitar kita grow 500% di transaksi. Kemudian average order value-nya turun dari 100.000 jadi 20.833. Jadi kita turun 80%, hampir 80%. Dan sales-nya naik 25% dari 1 miliar ke 1 miliar 250 juta. Gitu. Oke. Gitu kan. Nah, ini hasilnya gitu kan. Kayak apakah produk ini berhasil atau tidak? Balik lagi kita lihat objektifnya di awal apa gitu ya. Objektifnya adalah meningkatkan transaksi. Gitu ya. Jadi dari target 100.000 transaksi ini sudah tercapai 60.000. Nah, sisanya 40%-nya atau 40.000 transaksinya kita harus ngelakuin apa lagi nih gitu ya. Gimana caranya kita bisa naikin jadi 100.000. Nah, karena kita udah lihat, kita balik lagi ke sebelumnya, kita udah lihat datanya seperti ini gitu kan, terus apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang bisa kita improve gitu ya. Baik lagi kita lihat lagi datanya yang tadi gitu kan, terus tentukan nih objektif barunya tuh apa gitu ya. Apakah masih mau berkutat di transaksi, atau misalnya kita mau naikin grow-nya ini, jumlah grow-nya ini, supaya naik gitu kan, atau kita mau ningkatin yang mana lagi dari data yang baru ini gitu ya. Terus ya biasa lakukan riset lagi ke pengguna dan cari ide baru berdasarkan 3 hal di atas gitu kan. Ide barunya bisa diterapkan apa nih? Misalnya kita bikin skema yang baru, misalnya tadi cuma Rp1.000 sampai 9.999, kita naikin jadi 20.000, atau usernya pengen nentuin nominalnya sendiri gitu ya. Terus ya mungkin bisa kita lakukan juga. Terus keduanya mungkin bisa bikin versi nabung emas tapi buat pembeli gitu ya sekarang. Ya kalau teman-teman belanja di marketplace tersebut sekarang itu di bawahnya itu kalau teman-teman aktifin fitur nabung ini itu di bawah itu nanti ada opsi buat nabung nih 500 perak atau 1.000 perak gitu kan, dimasukin ke sekalian beli gitu ya. Itu versi nabung emas buat pembeli. Dan terakhir, mungkin ide yang sama ini bisa diadopsi ke produk-produk lain gitu ya. Misalnya kemana? Ke produk donasi misalnya. Kalau misalkan ini kita donasiin, kerjasama sama lembaga-lembaga donasi misalnya. Kayak gitu. Oke sih. Dan dikit lagi sih, setelah 1 tahun kita review lagi, kita lihat lagi ke user, pelapak ternyata senang banget sama fitur ini gitu kan, karena cuma 1.000 perak 5.000 perak diambil gitu kan. Tapi setelah 1 tahun ternyata ada yang punya 5 gram, ada yang punya 10 gram gitu kan. Kaget gitu mereka, udah 10 gram ya, kita jarang banget ngeliatin gitu kan, ternyata udah banyak juga gitu ya yang ditabung gitu. Mereka happy sih gitu ya dengan produk ini gitu. Oke. Itu aja. Oke, mungkin kita mulai buka sesi pertanyaan. Tadi sebenarnya udah ada satu nih, Mas Bayu yang nanya. Dari Arif Darmawan, katanya, permisi, apakah pembuatan wireframe tersebut dilakukan oleh PM atau tim UI? Gimana, Mas Bayu? Both ya, bisa oleh PM, bisa tim UI. Biasanya tim UX ya yang bikin wireframe gitu kan. PM biasanya bikin wireframe-nya itu yang benar-benar ya sketch aja gitu kan. Biasanya pada saat proses ideation itu
kita ngumpul brainstorming gitu ya. Terus masing-masing dikasih kertas gitu ya. Terus oke nih, kira-kira wireframe-nya seperti apa gitu. Jadi saya bikin di kertas itu, kita coret-coret, bikin wireframe gitu kan. Tim UX-nya juga, tim UI-nya juga, terus tim engineering-nya juga diajakin juga, tim datanya juga gitu ya. Terus biasanya tim engineering nggak ikutan sih, mereka sibuk ngoding. Kalau saya ajakin brainstorming kayak gini nanti malah kerjanya molor gitu kan. Jadi biasanya dengan tim data atau tim desain ya, product design. Terus pada saat brainstorming itu selesai kita bikin wireframe-nya, kita present gitu loh. Kenapa dibikin kayak gini, tujuannya apa gitu kan. Terus kita present, oke nih mana yang bagus, mana yang enggak, kita kumpulin, kita jadiin satu. Oke nih kayaknya ini nih yang paling baik gitu ya. Wireframe-nya, terus dibikinlah low fidelity mockup dulu ya, dari wireframe ke low fidelity mockup gitu kan, yang ya user masih bisa ngerti lah ini maksudnya buat apa, buat keperluan usability testing, supaya nggak buang-buang waktu gitu kan kalau bikin desain yang udah fix, yang udah bagus. Terus lakukan usability testing. Pada saat usability testing gitu kan, kemungkinan ada revisi dari wireframe-nya gitu kan atas masukan dari user. Ada masukan untuk dibikin usability testing lagi kalau dimungkinkan atau diperlukan. Kalau enggak ya udah langsung dibikin high fidelity mockup-nya gitu. Kayak gitu. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari siapa tadi, Mas Arif. Oke, mungkin next ada yang mau tanya lagi? Mungkin nanyanya jangan lewat chat, mungkin bisa langsung ngobrol sama Mas Bayu mungkin. Mungkin masih malu-malu gitu. Tapi ada nih Mas yang nanya ke aku nih privately gitu ya. Pertanyaannya gini, jadi product manager itu udah kayak pengganti owner company ya Mas? Jadi mereka tuh bertugas untuk bikin produk-produk yang inovatif dan juga out of the box. Bener nggak Mas Bayu? In a way yes gitu kan, tapi tetap kita tetap reporting. Jadi kalau di mungkin lebih mirip si squad ini kayak bisnis unit ya gitu ya. Jadinya bisa lebih agile, bisa lebih lebih baik diberikan kebebasan untuk berkreasi gitu kan, dikasih kebebasan untuk berinovasi gitu kan. Tapi tetap dari manajemen ada guideline yang harus diikutin, ada long term development plan yang tetap harus kita jadikan sebagai acuan gitu. Jadi ya baik lagi ke yang paling awal banget yang kita bilang bahwa product manager is the CEO of the product. Gitu. Jadi not the CEO of the company, but the product. Gitu. Jadi ke produknya. Ya. Bahkan nggak ke tim produknya loh ya. Biasanya mikirnya berarti karena memimpin tim produk gitu kan, ada engineering, ada desain segala macam, itu mereka semua anak buah kita. No. Gitu. Tim engineering ya nanti ke engineering manager, mereka punya CTO misalnya, tim desain misalnya mereka punya VP of design misalnya, tim data punya head of data misalnya, mereka punya bos secara struktural, mereka punya bos masing-masing gitu ya. Tapi makanya kita product manager tuh nggak punya power absolute gitu. Jadinya kita itu ada CEO dari produknya aja, produknya gitu, bukan company-nya, bukan bisnis unitnya gitu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada sekitar, ada yang bertanya dari David Samuel. Hai, selamat malam Mas David. Tahapan karirnya sebelum jadi product manager, entry level-nya dimulai dari apa dulu ya sebaiknya? Oke, good question. Pasti pada penasaran nih Mas Bayu. Oke, macam-macam ya. Jadi biasanya kalau yang fresh graduate itu memulainya itu dari posisi associate product manager. Jadi dari associate product manager dulu. Tapi kalau misalnya yang udah punya pengalaman, misalkan punya pengalaman di UX sebelumnya, atau di technical sebelumnya, atau di
data sebelumnya itu biasanya bisa naik mungkin belum jadi PM banget ya, tapi di bawah PM tapi di atasnya Associate Product Manager gitu ya. Jadi di antaranya dulu gitu. Biasanya ada masa orientasi 3-6 bulan dulu ya untuk membiasakan gitu. Karena basicnya udah punya ya gitu. Dari karir path-nya sendiri jadi product manager itu bisa dari QA, bisa dari desain ya, atau bisa UI UX, bisa dari engineering, bisa dari data, bisa dari mana aja gitu kan. Kalau dari segi career path ya. Gitu. Jadi untuk memulainya teman-teman yang udah ada di tim data atau temennya itu bisa kok jadi product manager gitu kan. Cuma satu kan yang ya user centric tadi gitu ya. Cuma satu ininya apa syarat utamanya ada user centric gitu. Dia peduli sama user gitu ya. Peduli sama produknya, peduli sama usernya yang pakai produknya. Kayak gitu sih. Oke. Kemudian ada lagi Kak mungkin yang mau bertanya, mungkin mengingat waktu kita. Oh, masih ada ternyata. Oke, apakah product manager itu juga melakukan testing bersama dengan QA tester? Apa saja testing yang dilakukan? Apa saja testing yang dilakukan? Oke. Biasanya kalau kita pakai Scrum ya. Scrum itu kan seremoninya banyak ya. Saya sendiri karena terlalu banyak, kadang-kadang ada beberapa yang kayaknya ini nggak perlu gitu kan, di skip aja gitu kan. Nggak boleh sih sebenarnya kalau kita mau benar-benar strict ngikutin Scrum ritual gitu ya. Itu ada beberapa ya. Pertama ada unit testing. Unit testing dilakukan oleh siapa? Unit testing dilakukan oleh engineering. Gitu kan. Kemudian unit testing dari engineering untuk memastikan pada saat dia development itu si produknya ini sesuai dengan yang diharapkan gitu ya. Kemudian ke QA bikin test case gitu kan segala macam. UM melakukan UIT gitu kan, user acceptance test gitu kan. Bikin beberapa test case biasanya banyak 5-7 biji gitu kan. Ya tes tuh flow-nya gitu kan. Karena biasanya user itu kalau kita bikin flow 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang happy flow itu 1, kedua, ketiga, keempat, kelima gitu kan. Itu happy flow ya. Tapi kadang-kadang user dari 1 ke 3, dari 3 ke 2 lagi, terus ke 3 lagi, dari 3 ke 1, dari 1 ke 3 lagi gitu kan. Terus ke 4, dari 4 ke 2 gitu kan, terus ke 5 gitu kan. Macam-macam cara mereka pakai. Biasanya pada saat UAT PM bisa ikut bisa enggak. Nah, kalau pada saat biasanya ada sprint review ya biasanya gitu. Nah, pada saat sprint review lah biasanya PM diharapkan untuk ikut ya. Kenapa? Karena dia sudah set ekspektasi result expectation-nya seperti apa gitu ya. Jadi apakah itu sudah sesuai dengan result yang dia mau atau enggak gitu kan. Jadi biasanya di sprint review gitu. Kayak gitu sih. Oke. Oke, Mas Bayu, mungkin kita jawab satu pertanyaan terakhir boleh ya? Yuk. Satu pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaannya benar-benar untuk orang yang pengen banget belajar nih, Mas Bayu. Dari semua soft skill dan hard skill dari seorang PM, skill mana sih yang paling dominan dan penting untuk menjadi seorang PM yang optimal? Gitu? Komunikasi. Betul sekali jawabannya. Aku juga setuju. Ngecap gitu ya. Jadi modal utamanya adalah communication skill. Jadi cara kita bernegosiasi gitu kan, tadi kan sama atasan, sama partner gitu. Kalau ternyata kita punya partner outside partner di luar company kita gitu kan, kita kerjasama. Terus sama tim kita gitu kan. Jadi negosiasi itu jadi hal yang sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi menurut saya sih skill utamanya adalah komunikasi. Gitu. Oke, Mas Bayu, kita sudah hampir masuk 120 menit yang sangat-sangat produktif, luar biasa di malam minggu ini. Mungkin dari Mas Bayu mau ada
satu conclusion yang disampaikan kah? Oke, key takeaway-nya, jadi dari sekian banyak bahasan yang tadi kita bahas itu ya, jadi kita harus pahami dulu bahwa definisinya, by definition and scope, product manager adalah seseorang yang memimpin tim lintas fungsi dengan tugas utama memastikan produk development lifecycle berjalan dengan baik untuk menghasilkan produk terbaik bagi pengguna gitu ya. Terus selalu tanyakan problem user apa yang ingin kita solve, apakah solusi tersebut pas untuk user kita, sesuai untuk user kita, dan apakah user bisa menggunakan produk yang kita buat. Selalu tanyakan itu dan selalu lakukan research dan validasi data gitu. Kayak gitu sih. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Semuanya udah datang. Yes, betul. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kira-kira malam ini yang bergabung ada sekitar 50 orang Mas Bayu yang benar-benar sudah mendapatkan ilmu-ilmu baru dan semoga semuanya makin kebayang ya tentang dunia product manager itu seperti apa sih gitu. Kemudian aku juga mau ngingetin nih Mas Bayu bahwa minggu depan tema kita ada digital marketing. Jadi buat teman-teman yang di sini yang mau memperdalam lagi, mau menambah lagi ilmunya, jangan lupa untuk gabung lagi minggu depan di jam yang sama, jam 8 malam, temanya adalah digital marketing gitu. Dan sekali lagi, aku mau mengucapkan terima kasih banyak Mas Bayu Saputra untuk waktunya. Semakin sukses untuk karirnya, dan yang pasti jaga kesehatan terus di tengah pandemi seperti ini. Oke, sama-sama. Makasih Tari. Satu lagi yaitu digital marketing adalah salah satu hal yang bisa, yang kalau bisa juga PM ngerti gitu. Jadi yang mau jadi PM, mendingan ikut tuh yang digital marketing. Karena itu bagus banget pasti. Pasti dibutuhkan. Kalau gitu jangan sampai kelewatan sama sharing session kita yang minggu depan.